Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dengar semuanya gitu ya, tapi saya terhibur waktu terakhir ya Mas Said Didu yang bicara ya, bahwa sebetulnya kita ini missing the point gitu ya. Seolah-olah kok jadi subject matternya tuh Jokowi, padahal dia cuma boneka. Jadi saya setuju, memang kita harus berubah cara kita melawan. Yang saya tadi agak sampai detik terakhir masih diem aja gitu, kenapa? Kok masih percaya bahwa ini negara hukum gitu? Itu kegagalan berpikir menurut saya ya. Maksud saya bahwasanya it's supposed to be iya, tapi dasarnya kan nggak gitu ya. Dasarnya begitu. Jadi perlawanannya juga harus berbeda. Kalau saya kok ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya nggak akan rubah. Resah, rusuh, revolusi. Sebab tanpa itu saya nggak lihat ada pemecahannya. Karena maaf, negara ini kan sudah kayak kartel ya. Itu lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, semua itu bagian daripada mereka. Sehingga kalau kita mengajukan opsi apapun dengan pijakan hukum, kok kayaknya kok naik betul itu ya, nggak mau realistis. Coba kita sekarang mulai bergerak ya. Coba hajar itu siapa itu yang para konglomerat yang brengsek itu ya. Coba yuk kita lawan, suarakan terus menerus. Nanti akan kebuka sendiri kok. Bahwa ternyata Jokowi itu gak punya apa-apa. Hanya kitanya selalu mengecilkan diri. Itu saya sedih gitu ya. Seolah kita ini kecil banget itu. Tadi bareskrim, teteh kucing lah bareskrim itu ya. Mau apa? Mau tangkap saya, tangkap. Gitu. Nah, kalau kita berani begitu akan beda gitu ya. Tapi begini bergerak, oh jangan nanti begitu. Ya sudah jangan bergerak gitu ya. Jadi menurut saya saya sih ingin realistis saja ya. Ini mau pakai teori ini, teori itu, buku itu semua udah saya buang lah gitu ya. Karena nggak berlaku di Indonesia. Karena buku untuk kasus Fufapa, kasus Jokowi nggak ada tuh. Di buku politik manapun nggak ada. Jadi maksud saya ini memang yang paling luar biasa saya sedih itu bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa. Kalau kita cuma masalah bangkrut bidang ekonomi masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau peradaban yang dirusak itu sangat mahal. Nah kalau sudah peradaban sudah rusak, terus kita nggak berani, kasarnya nih, saya bukan panas-panasin untuk, enggak lah. Saya juga saya manusia biasa gitu kan. Saya sih ngomong apa adanya aja gitu ya. Mau tangkapan gitu loh. Kan jadi enak gitu. Kalau kita gitu, coba kita desakralisasi dulu nih si Jokowi ini ya. Ini kan masalahnya terlalu dari apalagi yang bilang, maaf ya Mas Dedi ya, saya tuh nggak begitu nyaman dengarnya tuh. Strategi ulung, bajingan ulung ya gitu. Kalau strategi ulung, strategi itu biasanya berkaitan dengan kebaikan. Ya. Kalau yang tidak dengan kebaikan, itu namanya ya maaf, culas gitu ya. Jadi keculasan yang paling luar biasa. Sehingga saya mengajak teman-teman, kita udah dengar Mas Roy ini lama ya. Gak ada tuh gerakan tuh di bawah tuh yang terorganisir. Malah nantinya Mas Roy ini jadi tontonan. Apalagi dia senang bawa wayang-wayangnya itu ya. Begitu juga Mas Said Didu ya. Kemana-mana luar biasa. Tapi rakyat tidak bergerak. Kenapa sudah bisa nonton? Dengan menonton seolah-olah ikut bergerak. Jadi psychological reality itu ya. Coba tolong dipikirkan lah ya. Ayo kita semua ini yang punya nggak usah. Makanya saya juga bilang Mas Marwan ya, nggak perlu di satu wadah kita. Berpisah lah, berpencar tapi menyusun. Berpisah, menyusun, menyatu dan bergerak. Itu yang saya inginkan dari teman-teman. Nggak usah lagi kita berharap kayak Prabowo segala. Kalau nanti ibu-ibu nih ya mendatangin setiap mall nanti ya, lihat sekarang ini kan naikin 1% katanya ya, tapi dampaknya kan 9,sekian% dampaknya. Nanti ini akan pasti ada dampaknya. Bagus juga hilangnya pekerjaan, pasti ada dampaknya. Nah kalau kita tidak siap-siap, nanti rakyat itu tidak akan terkendali. Saya kok berharap ya bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang tuh orang takut bilang revolusi gitu, takut itu ya. Padahal Jerman itu revolusi besar sekali itu. Waktu masuk di Jerman Timur ke Jerman Barat bersatu, itu revolusi luar biasa. Nggak ada tuh darah berdarah ya.
17 Agustus kan begitu. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti Barreskrim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo gitu ya. Nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyatnya itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini dengan pendekatan kebudayaan ya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah, ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak. Nah, bagaimana kita menyediakan aja vitamin-vitamin buat dia, gitu kan? Dan saya rasa kalau soal keberanian kan sudah teruji kok ya. Saya nggak mau berpijak pada legal formal. Maksud saya, yuk kita harus menjalankan negeri secara berkonstitusi. Pertanyaan saya, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah didesain oleh oligarki atau konstitusi yang seperti kita yakinin bahwa seharusnya begitu. Jadi gitu aja, saya tidak bisa memberi banyak kecuali mengajak teman-teman ya, saya kok nggak begitu suka ya memperolok-olok gitu ya, nggak begitu suka saya. Bergerak menjatuhkan saya suka sekali ya. Jadi mohon coba dipikirkanlah ini ya. Pernyataan Eros Djarot adalah tamparan keras bagi bangsa ini. Seorang budayawan yang dikenal konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan kini bersuara lantang. Demokrasi kita sudah dikuasai oleh oligarki. Ia tak hanya menyorot politik kekuasaan, tapi juga membongkar bagaimana elit ekonomi telah menyusup ke semua lini, dari kebijakan publik hingga kesadaran sosial masyarakat. Ketika Eros mengatakan bahwa rakyat kini hanya jadi penonton di negeri sendiri, itu bukan sekadar metafora, itu kenyataan pahit. Di balik jargon pembangunan dan kemajuan, ada segelintir elit yang mengatur arah bangsa demi kepentingan pribadi. Suara rakyat makin kecil, ruang demokrasi makin sempit, dan hanya keberanian seperti inilah yang bisa membangunkan kesadaran kita semua. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sedang menuju kehancuran demokrasi atau masih ada harapan? Tulis opinimu di kolom komentar. Like jika kamu setuju dengan keberanian tokoh seperti Eros Djarot, dan jangan lupa subscribe untuk terus dukung suara rakyat yang jujur dan lantang. Pernyataan Eros Djarot adalah tamparan keras bagi bangsa ini. Seorang budayawan yang dikenal konsisten memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan kini bersuara lantang. Demokrasi kita sudah dikuasai oleh oligarki. Ia tak hanya menyorot politik kekuasaan, tapi juga membongkar bagaimana elit ekonomi telah menyusup ke semua lini, dari kebijakan publik hingga kesadaran sosial masyarakat. Ketika Eros mengatakan bahwa rakyat kini hanya jadi penonton di negeri sendiri, itu bukan sekadar metafora, itu kenyataan pahit. Di balik jargon pembangunan dan kemajuan, ada segelintir elit yang mengatur arah bangsa demi kepentingan pribadi. Suara rakyat makin kecil, ruang demokrasi makin sempit, dan hanya keberanian seperti inilah yang bisa membangunkan kesadaran kita semua. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sedang menuju kehancuran demokrasi atau masih ada harapan? Tulis opinimu di kolom komentar. Like jika kamu setuju dengan keberanian tokoh seperti Eros Djarot, dan jangan lupa subscribe untuk terus dukung suara rakyat yang jujur dan lantang.